Nah, Dan kita nggak kepingin orang lain juga dengar doa saya, walaupun untuk orang lain. Ada orang yang cenderung kemudian sebagaimana yang Allah sebutkan, "Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan." Kata khufyah itu adalah rasa takut. Saya takut kepada Allah. Tapi bukankah Allah memberikan peluang harapan? Karena bukankah al-khauf awsa'u minal raja? Al-khauf atau ar-raja awsa'u minal khauf yang saya maksud. Harapan kita kepada Allah itu lebih luas dibandingkan dengan rasa takut. Oke. Bisa dipahami? Saya nangkap. Baik. Ada orang takut, ada orang khawatir. Sebenarnya dia tidak sedang itu. Buktinya dia berdoa. Sementara doa itu adalah harapan. Doa itu adalah harapan terindah. Walaupun dalam hati selalu merasa takut. Rasa takut ini kemudian menghalangi kita untuk berdoa. Kenapa takut untuk berdoa? Dan sejak kapan Allah itu menjadi zat yang maha pemarah terhadap Allah? Allah lebih mengedepankan kasih sayang. Allah lebih mengedepankan pemaafan. Dengan satu syarat, kembali pulanglah kepada jalan Allah. Ini kalimat mungkin kurang lebih 10 tahun yang lalu jenengan mengatakan. Saya tiba-tiba kayak Iya, flashback kayak gitu. flashback. Kiai pernah bilang, musuh terbesar manusia yang membuat dia berhenti bahkan bertumbuh adalah satu rasa takut itu sendiri, dan itu tumbuh dari dirimu sendiri. Yang berbahaya itu adalah ketika kita takut bahwa Allah tidak mengampuni kita. Terus Allah dasarnya tidak mengampuni kita apa? Kira-kira Kiai kalau salah bilang salah, correct me ya. Rasa takut itu sebenarnya ada campur tangan yang sering kita sebut dengan istilah syaitan. Baik. Syaitan itu menimbulkan rasa ragu-ragu yang Allah alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Kadang kita ini menjadi ragu dan takut. Dan kemudian sedikit syaitan itu membisikkan, untuk apa kamu bertaubat? Dosamu udah kebanyakan, nggak mungkin Allah memaafkan. Dan itu hal pertama yang iblis bisikkan kepada Firaun. Kata pertama yang dibisikkan iblis, yang dibisikkan iblis kepada Firaun agar Firaun itu semakin menjadi-jadi. Jadi bahasanya Firaun sudah tanggung. Kita buka pembahasan tentang prinsip-prinsip doa yang pernah diajarkan oleh Imam Ghazali, karena kita selalu terkungkung mendefinisikan doa itu hanya dengan permintaan. Iya, kita coba mengkomparasi pikiran-pikiran Hujjatul Islam Al-Ghazali. Al-Ghazali itu di usia 27 tahun adalah seorang pemikir ilmu fikih. 27 tahun? Iya, dan beliau itu seorang profesor di usia 27 tahun. Sebagai rektor Universitas Nizamiyah di Damaskus. Sebegitu cerdasnya Al-Ghazali. Tapi kemudian di posisi itu Al-Ghazali menemukan kegamangan. Al-Ghazali menemukan kecemasan. Kebingungan dalam artian apakah Al-Ghazali tidak pintar, tidak alim? Super. Tetapi Al-Ghazali merasa bahwa dari sekian apa yang dia fahami dalam konteks ilmu syariah atau ilmu fikih, ada sesuatu yang kurang. Yaitu kelembutan. Kelembutan hati di dalam beribadah, kelembutan hati di dalam berbuat soleh, beramal soleh, kelembutan hati dalam berbuat baik, hingga kemudian Al-Ghazali itu uzlah. Uzlah itu menyingkirkan diri dari hiruk-pikuk dunia akademis. Al-Ghazali kemudian berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ada yang mengatakan Al-Ghazali itu menyendiri, ada yang mengatakan Al-Ghazali itu topo, kemudian kata orang hari ini. Kata orang hari ini topo. Iya. Ya, toponya Al-Ghazali beda. Beda dong. Karena Al-Ghazali itu tidak mementingkan dirinya. Ya. Kalau toponya kita kan mementingkan diri sendiri. Karena keinginan kita. Iya. Karena mohon maaf, mungkin saya pengen sakti. Dan saya nggak mikir orang di luar. Termasuk pengen kaya. Ya. Menyendiri dijadikan alat katanya. Dan kemudian Al-Ghazali selesai setelah itu membawa sebuah karya besar yang menjadi
magnum opus Ihya Ulumuddin, Ulumuddin. di mana Al-Ghazali dengan begitu cerdas mampu mendefinisikan apa itu tasawuf dan apa itu ilmu tasawuf. Kita naik ya satu tingkatnya dari mantik pindah ke tasawuf. Karena tasawuf itu urusannya bukan akal. Kalau mantik urusannya akal, tapi tasawuf turun sedikit. Bah, sebentar Kiai. Dan turunnya itu ke dada dalam hati. Tasawuf itu berasal dari mana dan apa makna dari tasawuf? Sebagian ulama, apa, sebagian ulama itu berbeda dalam memaknai tasawuf itu. Ada yang mengatakan terambil dari kata suf. Suf itu artinya suf. Suf itu mantel dari bulu. Mantel dari bulu. Karena para orang-orang penganut jalan sufi adalah berbaju mantel yang terbuat dari bulu domba yang kasar. Orang yang hidup asketik, orang yang hidup sederhana apa adanya. Jadi, kalau tidak mau saya katakan compang-camping, ya hidup sederhana. Hidup sederhana. Kapan itu dimulainya? Pada masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, di sudut Masjid Madinah itu, di emperannya banyak sekali ada sahabat yang hidup dalam keadaan sederhana. Pojokan Masjid Nabi itu disebutnya suffah. Pojokan Masjid Nabi di Madinah itu disebut dengan suffah. Maka orang yang hidup sederhana, mulai dari Abu Dzar Al-Ghifari, Salman Al-Farisi, Abu Ayyub Al-Ansari, Abu Hurairah dan teman-teman yang lain, dan sahabat-sahabat yang lain, itu adalah orang-orang yang ahlus suffah. Orang yang hidupnya sederhana, nggak punya rumah. Apa hubungannya dengan pojokan masjidnya Rasulullah? Iya, karena memang berkumpulnya di situ. Oh, tempat nongkrongnya di situ? Iya, ngumpul gitu. Oh, ya, oke. Ngumpulnya. Orang nongkrong, ngopi-ngopi dong. Ada kesamaan pandangan dari para sahabat itu untuk hidup asketik, untuk hidup sederhana. Sebenarnya sangat mudah bagi sahabat seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan untuk menyediakan tempat, menyiapkan makanan. Tapi ternyata para sahabat utama tadi lebih memilih untuk hidup sederhana. Jadi bisa bermakna suf, bisa bermakna suffah, atau bisa bermakna sofah, kesucian. Kesucian apa? Kesucian dan kebeningan hati. Karena kesucian dan kebeningan hati menentukan segalanya. Mau seperti apapun hari ini, mau seperti apapun kondisi kita, tetapi jika hati kita adalah hati yang suci dan bening, serta hati yang bersih, Allah pasti akan menyelamatkan. Tapi minoritas ya pemikir-pemikir sufi ini. Karena sufi ini adalah jalan sunyi. Jalan sunyi ya. Jalan sunyi itu adalah jalan yang tidak mungkin dilalui oleh setiap orang. Minoritas. Iya, kenapa? Karena hanya orang-orang yang mampu bersabar, ikhlas, tawakal, qanaah, dan seterusnya. Kenapa ini kemudian menjadi disiplin ilmu yang sangat kemudian luas, menjadi bahan perbincangan, kemudian menjadi amalan, menjadi jalan hidup yang kemudian pelaku-pelakunya disebut dengan salik dan lelakunya disebut dengan suluk. Siapa itu suluk? Adalah orang yang mencari jalan kepada Allah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Ulama-ulama sufism yang kemudian merangkai kemudian berangkat menjadi kelompok-kelompok atau ikhwan yang disebut dengan tariqah, mengambil hadis Nabi, barang siapa yang menempuh jalan. Nah, tariqah itu kan jalan. Jalan apa? Jalan sunyi. Jalan khusus. Kepada siapa? Kepada Allah Tuhannya. Melalui apa? Melalui amaliyah, zikirnya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu tariqan ilal jannah. Orang yang mengambil jalan sunyi, tujuannya adalah untuk mencapai ridha dan ilmu Allah, maka Allah mudahkan jalan baginya ke surga. Nah, dalam konteks modern hari ini, masih realistiskah sufisme itu? Ya, sebelum ke situ saya ada pertanyaan kayak apakah pemaham sufi, apa ya, pelaku sufi atau pemikir sufi, ya, entah itu sufi yang benar sufi ataupun yang hanya melabel, sufi, kayak melabel dirinya sufi gitu kan? Apakah memang sufi ini identik dengan kemiskinan, kayak?
Di periode awal sebenarnya para sahabat itu identik dengan kemiskinan itu bukan semata-mata ingin mengajarkan kepada kita untuk menjadi miskin. Karena para sahabat-sahabat utama itu pada masa itu memiliki kekhawatiran bagi dirinya akan terpedaya oleh hal-hal yang bersifat duniawi. Apalagi pasca wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di situ yang sangat hati-hati. Iya, para sahabat utama itu sangat hati-hati. Iya, karena waktu ada Rasulullah kan dikontrol banget sama Rasulullah. Karena Rasulullah itu sebenarnya bukan miskin, saudaraku. Nah, itu perlu dicatat teman-teman nih. Rasulullah itu mengambil jalan sederhana. Beda antara miskin dengan sederhana. Saya punya perspektif yang berbeda kan, karena kalau kita mengarahkan para sahabat yang tidak memiliki harta, kita mengatakan mereka miskin, tapi sebenarnya saya punya bahasa tersendiri, bukan untuk membela, karena memang saya meyakini satu hal yang tidak kita ketahui, tidak pernah kita bisa lihat dan tidak tercatat dalam sejarah, mental mereka. Ya. Kaya miskin itu bukan perkara harta, tetapi perkara mental. Iya. Gitu. Saya yakin mereka orang-orang yang bermental kaya semua. Iman terbaik itu adalah imannya para sahabat setelah Rasulullah. Kenapa mempertanyakan sahabat? Tapi bahkan hari ini jarang sekali lebih dominan membahas tentang wali daripada sahabat. Nggak ada. Kalau saya sendiri bukan tidak mempercayai kewalian. Karena Allah menyatakan ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Orang yang dikategorikan sebagai wali Allah itu adalah orang-orang yang tidak memiliki rasa takut. Iya. Dan tidak pernah bersedih. Dan yang tahu wali itu ya wali itu sendiri. Ya, jangan kemudian ya memang terma wali itu kan tergantung kepada orang yang melihat. Jangan kemudian kewalian itu diidentifikasi sebagai orang yang sakti. Nah, Fir'aun itu sakti. dengan keanehan dan dengan keanehan dan kelebihan-kelebihan secara fisik. Kewalian tidak bisa diukur dengan itu. Orang yang wali itu yang disebut kekasih Allah itu adalah orang yang selalu tidak ada rasa takut di dalam hatinya, melainkan hanya kepada Allah SWT. Nah, sebenarnya kan kalau bicara tentang kewalian itu kan mana kalau kita ngomong hebat-hebatan, apakah dia lebih hebat daripada sahabat dari Rasulullah itu sendiri? Nggak ada. Dan sahabat Rasulullah itu tidak ada yang mencerminkan kesaktian. Gini loh, ada sesuatu yang keliru ketika kita melihat sahabat Nabi itu dengan sudut pandang logika sendiri. Kenapa di mana-mana saya selalu berbicara tentang periode awal itu? Kata Nabi bahwa khairun nas korni. Khairun nas korni. Manusia terbaik itu di masaku. Nabi dan sahabat. Kemudian Nabi menyebutkan summa yalunakum. Setelah itu maksudnya setelahku. Berarti sahabat dong. Ya. Kemudian summa yalunakum. Setelah itu setelahnya. Berarti muridnya sahabat, namanya tabi'in. Periode ketiga, keempat, apalagi hari ini nggak disebut. Jadi kenapa mencoba membandingkan keimanan sahabat dengan orang-orang yang kita sebut wali hari ini? Terlalu jauh. Imannya satu sahabat, kata Rasulullah SAW, imannya satu sahabat utama yang Rasulullah jamin 10 masuk surga itu. Yang lain ada yang dijamin nggak? Enggak. Dan 10 sahabat utama yang dijamin masuk surga, dan 5 diantaranya orang kaya raya. 5 diantaranya orang kaya raya. Saya sebutin. Sahanya. Dari 10 sahabat yang dijamin langsung oleh Rasulullah, yang menggaransi langsung itu Rasulullah, yang masuk kepada as-sabiqun al-awwalin, orang-orang Islam, orang-orang Muslim yang masuk pertama kali dalam Islam. Pertama, Abdurrahman bin Auf, kekayaannya hampir 10 triliun. Utsman bin Affan mencapai 5 triliun. Di kala itu ya? Di kala itu. Kalau dikonversikan sekarang 72.000 triliun. Seperti itu. Kemudian yang ketiga itu ada Zubair ibn al-Awwam. Kemudian ada Sa'ad bin Abi Waqqas dan ada Talha bin Ubaidillah. Yang nomor 4 dan nomor 5 hartanya memang tidak triliunan tapi ratusan miliar. Tapi tidak diprotes oleh Rasulullah kala itu. 10 sahabat yang dijamin masuk surga, 5-nya yang saya sebut barusan. Dan itu adalah sahabat-sahabat yang kaya. Dan didukung oleh Rasulullah. Dijamin oleh. Bahkan dijamin surga. Dijamin surga. Nah, ini yang patut untuk kita. Dan ini nggak dipakai. Yang kita korelasikan hari ini. Mudah-mudahan teman-teman bahwa menjadi kaya
bahwa menjadi kaya raya, menjadi miliarder, menjadi tidak ada triliuner, larangan kan? tidak harus menghilangkan esensi dirinya sebagai hamba Allah. Saya begini Kiai ya. Rasulullah sudah pasti menjadi contoh dan Iya. panutan kita semuanya ya. Tetapi 4 sahabat yang selalu mendampingi Rasulullah dengan segala karakternya, ini sebenarnya pelajaran yang bagi saya ya. Iya. Ketika berbicara tentang Abu Bakar, Iya. kita bicara tentang kebijaksanaannya. Betul. Ketika kita berbicara tentang Umar, kita akan berbicara tentang ketegasannya Iya. dan keberaniannya, bukan kemarahannya. Iya. Tapi yang ketiga, kemudian ketika berbicara tentang Utsman, kita bicara tentang melatih diri kita dengan kedermawanannya. Betul. Dan yang keempat, ketika berbicara tentang Ali, kita langsung menangkap Ali adalah orang yang cerdas, Iya. yang pintar. Ya kita belajar tentang ilmu. Ngapunten nuwun sewu. 4 sahabat di sini tidak ada yang mencerminkan tentang kesaktian. Nggak ada. Ada. Dan yang patut untuk kita bicara hari ini, Ya. biar kita sama-sama paham, biar kita tidak menyalahgunakan Betul, terma-terma Al-Quran, betul. terma-terma hadith, ataupun makalah-makalah ulama unas salih, yang sesungguhnya ulama-ulama masa-masa terdahulu adalah ulama terbaik. Dan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, Imam Syafi'i. yang menjadi pendiri madhab Syafi'i. ya, Imam Syafi'i itu adalah seorang ulama yang miskin, tapi berguru kepada ulama yang super kaya. gurunya. Namanya Imam Malik bin Anas.